Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi pada pelatihan hari kedua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam kedua ini insya Allah Pak Farid akan menyampaikan tentang OneDrive dan tentang kelas notebook dan Office Online. Apa itu kelas notebook? Nah, nanti itu seperti apa nggih? Seperti kelas digital kita berupa nanti bisa terkumpul portofolio kita tanpa kita harus mengumpulkan dengan kertas, tapi kita kumpulkan di kelas notebook. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang Office Online, antara lain membuat formulir online, membuat quiz online, dan juga membuat PowerPoint online. Bapak Ibu nanti juga akan merasakan dahsyatnya menulis dengan Word atau Excel online. Jadi ketika kita bisa menulis dari berbagai tempat, tapi dalam satu tulisan, yaitu ketika membagi share link tentang Office Online ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Farid. Monggo dipersilahkan. Baik, sebentar ya. Lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua nggih. Masih semangat nggih untuk kedua. Ini pada dimut semua ya. Jadi siapa? Jadi sebelum saya masuk materi kedua ini tentang OneDrive, kemudian tentang Microsoft Form, saya akan menjawab pertanyaan kemarin ya, pertanyaan dari Pak Nono. Kemarin kan sempat belum dijawab terkait bagaimana sih cara memberikan nilai ke siswa. Kebetulan kan di sini sudah ada beberapa peserta yang mengirimkan jawabannya untuk tugas dan kuis di materi pertama. Pak Nono mana ini? Pak Nono ada di sini? Pak Farid. Ini Pak, nanti kita cara menilai. Jadi pertama kita bisa lewat, ada dua option Pak. Pertama kita buka kelas kita, ya. Kita buka kelas kita, terus kita bisa pilih di assignment atau grade. Sekarang kita ketik salah satu dulu lah ya, grade. Nanti ketika kita klik grade atau nilai, nanti di sini ada muncul, dan masih loading. Loading. Ya. Masih loading dulu. Jadi di sini ada kata-kata kayak gini nih Pak. Jadi ada yang sudah saya kasih nilai nih. Ada yang viewed berarti sudah mengumpulkan tugas. Kalau yang kosong ini berarti mereka belum mengumpulin tugas. Cara nilainya bagaimana? Kita klik sananya yang viewed nih coba. Ini sudah. Padahal mereka cuma ini klik aja jadi nggak viewed. Open student work. Ya, berarti dia belum ngerjain nih. Cuma mereka
mungkin sudah cuman klik-klik aja. Jadi di sini tampilnya cuman view. Kemudian yang lain coba. View, oh ini coba Mbak Nadifa Open Student Network. Sama, ini masih baru transkrip ya. Langsung yang ini aja lah Pak, ya biar enggak ya langsung. Open Student Works. Ya di sini Pak. Jadi nanti kalau ada siswa kita ngumpulin tugas yang sudah punya akun Gurumu ataupun member kita, jadi di sini nanti akan tampil tugasnya dia yang dalam bentuk transkrip, tampil di layar ini transkrip PDF. Kemudian yang di attack ini nanti di sebelah kanan untuk memberikan nilainya bagaimana di sini. Ya, di sini tuh ada kayak poin. Poin kalau mereka sudah udah sudah mengumpulkan tugas, kita buka aja. Kita buka ini sesuai tidak, contohnya yang ini yang attendance list. Ya, attendance list ini bentuknya seperti ini. Nanti kalau Bapak mau ngumpulin ya, seperti ini attendance list. Kemudian kalau tanggapan layar kelas, ini untuk contoh yang lain. Seperti ini, yang mana ya, ini tanggapan layar kelas, kelihatan guru dan siswa. Ini gurunya, ini siswanya. Kemudian ini yang tanggapan layar materi di kelas material. Ini seperti ini bentuknya, ya. Jadi di dalam kelas kita, yang Bapak buat kelasnya nanti disamakan yang materi yang ada di dalam itu, kemudian di screenshot. Kemudian tanggapan layar meeting. Layar meeting itu layar kalau Bapak buat meet, ini buktinya, ini ada contohnya, ini gurunya kayak gitu, ini siswanya, seperti itu. Kemudian cara ngasih nilainya bagaimana? Nih, kita di sini poin. Ini tuh kita kasih nilai, kalau dia udah sempurna ya udah kasih nilai 100. Ini kan poinnya kalau yang kuis 30, kalau yang screenshot ini atau yang Microsoft Teams itu 70. Karena di sini sudah lengkap semua, kita kasih nilai 100 di sini. Ya kalau di sini kita 70, nanti otomatis yang di daftar nilai itu nanti 70 juga gitu. Jadi otomatis kayak gitu maksudnya. Kita tulis 100. Mana udah semua ya. Terus return ya. Jadi dikembalikan siswa, semuanya siswa itu bisa lihat. Ini maaf, ini layarnya sedang gangguan. Aduh. Nah, ini ada saya ini sinyal sebetulnya. Terus kita return gitu Pak. Sampai di sini paham Pak Nono? Pak. Yap. Jadi gitu, kita ketik grade ya, nanti kita klik ada satu ini yang view, klik ini. Nanti baru dinilai yang tadi poin, nanti otomatis langsung masuk ke sini. Kita lihat rubriknya juga, kan ada rubrik kemarin tentang penilaiannya bagaimana gitu. Ya, sebelum masuk ke materi terkait penugasan, ada yang ingin ditanyakan? Yang lainnya, soalnya di sini yang baru mengumpulkan cuman ada sekitar 10 orang lah yang sudah mengumpulkan. Dan hampir semuanya nilainya 100 semua untuk 31. Jadi paham ya berarti kemarin apa yang saya sampaikan. Baik, untuk sekarang saya masuk ke materi tentang OneDrive dan ini saya stop pesan dulu aja. Oke. Ya, saya masuk ke materi OneDrive dan Office Online dulu sebelum kita masuk ke Microsoft Form. Jadi OneDrive itu ya fitur penyimpanan secara online. Jadi nanti kalian bisa dibuka mana aja selama masih mempunyai koneksi jaringan internet. Kemudian memiliki kapasitas itu sekitar 5 TB ya, kemarin sempat ada soalnya tuh ya. Atau 5120 GB lah kalau di gigabyte. Ini itu bisa untuk menyimpan banyak hal ya, seperti file-file, video, ataupun apapun lah yang dalam bentuk ini kita bisa disimpan di sini, foto-foto. Ini 5 TB itu luar biasa loh, maksudnya untuk
nggak tahu berapa berkas bisa kita simpan di sini. Kemudian bisa untuk membuat file kolaborasi. Ya, jadi nanti bisa kolaborasi kalau kita membuat tugas Excel contohnya. Nanti saya contohin. Bisa untuk file kolaborasi. Kemudian bisa untuk Microsoft Form ya. Kalau Microsoft Form itu bisa untuk membuat angket, kemudian soal online, dan form dengan tadi Microsoft Form. Jadi kan ada Microsoft Teams, Microsoft Form, Microsoft. Banyak lah kalau di tadi Microsoft 365. Kita masuk ke OneDrive dan Office Online. Ya, kita pertama kita nanti fokuskan ke dalam review ya OneDrive dan Office Online itu bagaimana, kemudian tentang membuat folder bagaimana ya, tolong difokuskan ke situ. Kemudian bagaimana cara mengupload file dan folder yang di dalam OneDrive itu bagaimana, kemudian bagaimana cara sharing file ya, sharing file dan folder itu bagaimana, kemudian kolaborasi dengan Office Online itu bagaimana. Pertama, hal yang perlu kita lakukan itu kita masuk ke portal lagi ya, masuk ke portal office.com, masuk ke induknya dulu. Ini saya sudah ending belum? Sudah. Ini masih ya. Kita masuk ke portal office.com. Nah, kita klik portal ini. Kalau dia udah pernah mengetik itu otomatis masuk seperti ini, portal.office.com. Ya, masuk seperti ini. Ya. Di sini seperti kita mungkin udah paham ya kalau logo dari OneDrive itu seperti apa ya, yang seperti awan ya. Di sini ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, ada Outlook ya, ada SharePoint, nanti kalian bisa ekspor di sini. Di sini ada Teams juga. Teams itu bagian dari Microsoft ini ya, Office 365. Kita klik yang OneDrive. Kita klik. Jadi gini, nanti kalau Bapak Ibu belum pernah mengisi, di sini tuh nanti kosong, nggak ada file-file, nggak ada seperti ini. Kalau di sini saya kan sudah keisi ya, sudah keisi tugas-tugas. Kemudian di sini tuh memiliki tadi yang sudah saya jelaskan di awal, memiliki kapasitas 5 TB. Merupakan suatu bentuk penyimpanan yang luar biasa ya, kita bisa terima gratis dari Microsoft. Hanya mempunyai aplikasi ini saja kita sudah menerima fasilitas tadi untuk menyimpan ini secara free. Kemudian cara cek kapasitas OneDrive itu bagaimana caranya? Ya, pertama kita klik setting sebagai bukti loh. Kalau penyimpanannya itu sekitar 5 TB, kita klik setting, ini tanda setting ini. Kemudian kita klik OneDrive setting. Ya, OneDrive setting. Kemudian nanti akan muncul pengaturan notification ya. Ada pelajaran notification kayak gini nih ya. Ini kita bisa atur. Kemudian ada more setting. Kemudian habis more setting kita klik storage metric yang paling bawah ya. Storage metric. Storage metric. Ini tadi ya. Kemudian nih ya, udah nampak ya, akan muncul nih jumlah kejelasannya dari dokumen yang udah kita pakai, kemudian ini rincian dari kandungan 5 TB tadi, fasilitas yang kita dapat ya, ini 5 TB, atau
5,119,05 GB ya. Ini masih free ini. Jadi saya sudah pakai sekitar berapa ini ya? Sudah tinggal sisa 5120 ini. Kemudian kita kalau mau kembali ya, kita masuk ke ini tadi, kembali masuk klik ini aja. Klik ini, kita klik OneDrive kita. Terus bagaimana cara kita membuat folder ya? Membuat folder itu caranya kita klik new. Kita klik new, buat folder seperti biasa sih kalau kita dibuat laptop. Kita klik folder. Terus nama, mau dikasih nama apa? Contohnya materi 2 gitu ya. Sekarang kan materi 2. Materi 2. Kita create kan buat ya. Create a folder. Nanti akan langsung jadi. Dah, ini ya. Ada tanda petik-petik ini proses pembuatan. Kita buka ya, kita buka. Kalau kita seumpamanya mau upload, cara uploadnya bagaimana? Ya, di sini ada kata-kata upload data gitu. Klik upload, kita bisa seperti kemarin, persis seperti kemarin. Ada files, ada folder. Kita bisa pilih secara dalam jumlah besar, bisa kita klik folder, nanti otomatis langsung masuk ke sini. Kalau mau satu-satu, kita klik files aja. Files. Saya masuk ke ini, coba di download. Ini saya ini ya, cara download, cara upload ya. Materi diseminasi, ada satu diseminasi. Ini mana sih? Ya, COT, diseminasi. Ini barang aja lah ya. Materi COT hari kedua. Contohnya apa? Nih, saya ingin, tadi kan file ya, berarti kalau file cuma satu yang bisa. Inilah yang contoh. Nih, nanti otomatis saya keluar di sini nih, uploading masuk ke sini. Ya, udah ini sudah masuk. Ini sudah masuk ke dokumen kita tadi. Jika mau upload dalam jumlah besar, sama sebenarnya. Kita tinggal klik yang ini, yang kemarin udah saya jelasin ya. Folder, pakai files juga bisa sih ya. Tapi pakai folder aja, jumlah besar. Contohnya masuk ke tadi, yang download. COT. Material Word untuk ini. Ini dalam jumlah besar. Contohnya kita drag. Tadinya sinyalnya. Kok no match? Bentar. Cancel. Files. Nah, ini kita drag aja ya kemarin. Kayak gini, pindahin. Spread gitu. Ya, persis saya kemarin. Ini otomatis uploading seperti ini. Kalau ada yang kata-kata sama ini, ya, kadang kan kita double kirim. Kita klik replace aja. Jadi nanti yang terupdate yang masuk. Replace. Otomatis ada ya cancel gitu di sini. Jadi replace. Ya, jadi nanti yang masuk yang paling terakhir yang kita upload. Contohnya sama-sama judulnya. Ini berarti yang kesimpan di sini itu yang terbaru, yang terupdate. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya paham Pak. Paham ya? Jelas lah kalau ini ya. Kalau OneDrive insya Allah gampang. Kan mayoritas sudah punya sih. Kemudian kita apalagi ya yang belum? Ya tadi cek kapasitas udah. Membuat file di OneDrive. Oh ya, saya ajarin tentang kalau kalian mau membuat ini. Membuat file di OneDrive. Ya, membuat file di OneDrive bisa bentuk ini kan ada seperti ini. Di OneDrive kita itu bisa buat dokumen, bisa buat Excel, buat PowerPoint, bisa
OneNote, ya OneNote, kemudian form Excel atau link pun bisa di sini semua. Yang mungkin yang kita sering dipakai kan PowerPoint ya, saya contohin untuk buat PowerPoint kali ini. Ya, saya buat contoh PowerPoint. Dan ini persis seperti kita mau buat PowerPoint ya. Contohnya materi 2. Materi 2. Ini subtitlenya tanggal sekarang. Ini tanggal berapa sekarang? 19 11 2021. Terus sebenarnya kita tuh kalau di sini tuh bisa keren sekali tuh, nanti otomatis kayak muncul kayak gini di samping. Kerennya pakai OneDrive tuh kayak gini. Nanti otomatis ada kayak gini. Desain langsung desain otomatis, kita tinggal pilih saja. Karena materi 2 tentang tadi apa? Ini angket gitu aja. Angket dan angket gitu. Angket. Sangat dah. Angket. Ini desain pun terserah kita mau seperti apa. Ini nanti otomatis nih, keren sekali kan? Kita tinggal pilih desain di samping kanan. Yang paling sesuai mana ya? Kalau angket contohnya yang paling atas tadi bagus ya. Klik ini. Jadi otomatis nanti menyesuaikan. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau kita mau klik new, nanti biasanya menyesuaikan dengan teks yang apa kita ini. Contohnya pengertian angket kayak gitu. Ini pengertian angket. Nanti otomatis ya keluar sendiri yang sesuai itu apa. Kalau kita pakai manual di komputer kita kan kadang kita harus cari-cari dulu kan apa namanya modelnya yang sesuai apa ya. Kalau di sini itu OneDrive-nya yang bekerja. Yang sesuai itu apa gitu. Pengertian angket. Adalah gitu. Kalau bababra itulah ya. Jadi nanti otomatis kita bisa pilih. Contohnya yang bagus mana ya? Inilah contoh lihat ini. Yang otomatis dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau seumpamanya pakai Word pun bisa. Di sini kalau ini cara kita bekerja kolaborasi seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kita bisa sharing file di OneDrive untuk diedit bersama. Caranya bagaimana? Kita bisa klik new ya. Klik new tadi. Kalau ini kan sudah dalam bentuk Excel. Jadi kita bisa langsung ke ini. Kita klik editing. Ya, editing ini. Kemudian editing bisa kalau kita mau edit. Kemudian kalau kita mau dibagi bersama, klik share saja langsung. Kalau kita mau edit ini, kalau mau share ini. Saya share ke grup coba. Share ke grup, kita copy link dulu. Copy link, masuk ke grup WA. Semoga langsung connect. Connect. Sekarang sinyalnya. Menunggu ya. Koneksi dulu. Ya, ini udah masuk ya. Saya klik di grup WA. Coba kalian bisa tulis bersama. Coba ada yang bantu. Ini masih kok jadi. Kita masih load. Ini monggo. Coba. Monggo bisa di ini edit bareng.
Itu ada yang sudah masuk belum materinya di ini, di WA, grup WA? Sudah, Pak. Coba, itu kan ada link PowerPoint. Coba diisi, Pak. Nanti otomatis masuk ke kita. Coba, yang peserta lain juga bisa bantu isi. Coba itu linknya. Kan sudah saya kirim link PPT. Coba diisi biar nanti sudah masuk belum gitu. Jadi kerja bareng gitu. Di sini kan ada materi 2 angket, sini ada pengertian. Coba pengertian angket, nanti ada jenis-jenis angket bawahnya. Coba pengertiannya ada apa? Ini siapa yang nulis ini? Ini siapa yang nulis? Saya, Gali. Ya, jadi ini ya, itu adalah bukti. Jadi bukti kita bisa berkolaborasi di ini OneDrive. Soalnya kalau kalian kerja kelompok, ya, kalian kerja kelompok bisa ini, bisa bareng-bareng. Contohnya yang slide 1 kita disuruh sama dosennya atau sama gurunya disuruh buat 10 slide. Satu kelompok 2 orang, berarti slide 1 sampai slide 10 si A, nanti slide 11 sampai slide 20 si B. Nah, ini nanti bisa pakai model seperti ini. Paham nggih tentang OneDrive nggih? Baik, jadi paham, insya Allah gampang sih. Ini insya Allah bermanfaat kalau yang ini. Kita masuk ke materi kedua tentang ini Microsoft Form. Ini insya Allah materi yang sangat bermanfaat, terutama buat saya sendiri. Soalnya saya juga kalau ke mahasiswa saya sering tugas-tugas lewat ini. Jadi kalau saya buat soal, buat angket, itu saya pakai ini. Buat kuis, saya selalu pakai ini. Jadi nanti kita nilainya pun otomatis di sini langsung kesimpan, daripada kita manual, pakai kertas itu kan keluar biaya lagi, terus lebih ribet. Dan kadang data-datanya pun ini kita harus hitung-hitung nilainya kan. Kita harus hitung-hitung lagi. Kalau di sini nanti otomatis tinggal kita pengaturannya mau dikasih berapa poin. Sudah siap ya untuk masuk materi kedua tentang Microsoft Form, dan ini yang di dalamnya nanti ada cara membuat angket dan membuat soal itu bagaimana. Ya, ini ini sudah ada contohnya ya. Saya masuk ke caranya bagaimana. Ini kalau kita mau membuat, jadi pertama tentang angket. Sebelum kita praktek ke angket, kita lihat ini dulu, rubrik dari, mohon maaf, kelihatan nggak di layar? Saya buat ini, buka Microsoft Teams. Bapak Ibu. Pak. Nggak kelihatan? Ya, masih di PowerPoint. Oh, sudah. Saya buka lagi. Kita klik yang PowerPoint. General. Sudah kelihatan? Sudah. Ya.
ini contohnya penugasan kita ya. Kalau kita mau lihat tugas kan klik assignment. Tampilan di tempat saya sama tempat Bapak Ibu itu beda ya. Kalau di guru sama di peserta itu beda. Pertama kita lihat ini dulu rubriknya. Ini seperti ini. Kita back lagi. Yang angket dan kuis. Angket dan kuis itu ini saya mau lihat rubriknya. Assignment. Ya, kita lihat rubrik dulu cara membuat angket itu bagaimana yang benar gitu ya. Ya, di sini nanti untuk tugas kedua kalian ya, tugas materi kedua itu angket penilaian sikap ya, minimal 5 pernyataan sesuai yang dicontohkan pada materi. Kemudian soal kuis online sesuai bidang ampuh masing-masing atau terserah kalian untuk soalnya. Mau materi apapun boleh. Kita cara lihat rubrik tuh kayak gini nih, yang ada kayak tanda kotak-kotak ini kita klik. Klik apa saja yang perlu masuk ketika kita membuat angket ya. Pertama kalau angket nih ya, nanti harus masuk ini form memuat minimal 5 pernyataan atau isian, memanfaatkan fitur option ya, isian singkat, drop down dan section dengan lengkap ya. Di sini ada untuk membuat kuis ya. Membuat kuis itu ya, di sini minimal 5 soal ya, terdiri atas soal singkat, soal membuat gambar, dan soal memuat pernyataan atau paragraf dengan lengkap. Ya, nanti saya contohkan cara membuatnya bagaimana. Baik, kita close dulu ini. Ini saya, untuk saya screen, saya kirim di grup WA untuk perhatian biar kalian aja tugasnya nanti ada gambaran. Ya, di sini nanti kalian bisa baca apa yang kurang kayak gitu. Pertama, cara membuat ini saya close dulu. Membuat kita klik tetap masuk ke ini Microsoft Office tadi ya, microsoftoffice.com. Terus kita klik yang di sini ada Microsoft Form. Pak, ini tetap itu ya Tripon? layarnya. Oh, belum ya? Angket. Saya kelas lagi, saya share ulang. Ini. Sudah kelihatan? Ampun ya? Ya, kita seperti biasa ya, masuk ke ini office.com, portal office.com. Kita klik cari yang form, di sini ada pilihan. Nih, form. Ada klik form. Sebenarnya di sini juga lengkap nih fiturnya kalau kalian buka satu-satu, ya. Ya, kita pilih yang form. Kita buat, kalau form beda ya sama kuis ya, kita klik ada pilihan nih. Kita pilih yang new form, kalau mau buat angket bukan yang kuis. Kita pilih new form. Udah kita isi. Insya Allah ini bermanfaat kalau kalian mau, ini tolong diperhatikan ya, nanti tugasnya sekitar ini. Kita judul angketnya apa? Kalau saya sarankan kalian ini sediakan dulu ini angket yang mau dimasukkan di sini. Di sini nanti saya sudah sediakan di sini. Ini contoh angket yang perlu kalian siapkan dulu sebelum kalian membuat angket. Jadi disiapkan dulu dalam bentuk Word. Ini materi. Maaf, kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya, ini contoh angket ya.
contoh angket, saya di enable editing dulu biar bisa diedit. Contoh angketnya tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat. Nah, saya ulang lagi. Tidak terlihat. Saya ini close. Kadang kayak gitu. Masalah ini. Saya print ulang. Mana sih tadi? Nih. Ini sudah kelihatan. Sudah? Kelihatan. Ya. Jadi Pak. kayak gini sih. Kalian buat ini dulu. Jadi biar lebih cepat daripada kita klik-klik, nanti tinggal copy-copy aja. Contohnya ini. Ya, aspek penilaian diri nanti kita aspek copy, kita pindahin ke yang tadi. Paste. Ya, instrumen ini aja. Angket penilaian diri gitu yang besar. Angket penilaian diri, penilaian diri. Ya, angket penilaian diri. Kemudian kita tambahkan deskripsinya. Apa sih yang perlu di ini petunjuk kayak gitu. Kita boleh gini. Copy, ya. Kelihatan tidak di layar? Saya pindahin ke Ini tadi ke. masih hanya lihat di kuesioner saja, Pak. Iya, Bukan jadi formnya. baru saya sudah pindah nih. Tapi tadi udah lihat ya contoh ininya ya kuesioner di Word-nya ya. Jadi nanti kalian buat itu dulu baru dimasukin ke ini ke form online-nya dari Microsoft Form-nya. Ya, ini. Ya tadi sudah saya copy ke sini. Sampun kelihatan. Sampun dereng. Sudah, Pak. Nah ya, tadi udah saya copy ya yang ini ya. Terus saya copy ke sini, paste petunjuknya. Ya, jadi kalau angket kan biasanya kan pakai petunjuk kayak gini. Ini cara buat angket. Terus kita klik menambahkan ini, kita klik new. Kalau angket kan kayak gini nih. Kita klik add new. Ya, pertama biasanya kalau angket kan kita perlu kasih nama. Siapa sih yang nulis angket ini? Ya gitu. Sih bisa. Kalau semuanya ini rahasia bisa kita tanpa nama juga bisa. Tapi ini saya contohin untuk untuk nama. Berarti kalau nama kita biasanya ada choice ya, di sini ada choice kalau kita mau ada pilihan. Ini teks ya, kalau kita mau ngasih nama, ada rating, ada date, tanggal. Ya kita klik yang ini kalau untuk data diri. Ini nanti otomatis keluar kayak gini. Contohnya di sini klik nama peserta didik kayak gitu. Ya. Paste. Nanti otomatis kayak gini ya. Nanti suruh isinya jawabannya nanti di sini. Kalau ini wajib tidak, kalau wajib di required ya. Kalau mau jawaban panjang bisa klik ini. Ya, kayak gitu. Ini jawaban panjang, ini required itu wajib diisi. Kemudian ya di sini ada kayak subtitle, ada restriction and branching kayak gitu. Ini nggak terlalu ini sih. Jadi fokusnya ke sini dulu aja. Terus kita masuk yang kedua. Biasanya tadi apa? Setelah nama peserta diri, kelasnya. Kelasnya kita masukin. Kelas. Ya. Ini wajib diisi. Terus apalagi ya, tanggal pengamatan. Tanggal pengamatan. Kita copy lagi, add new, text. Tanggal pengamatan berarti kan pakai ini. Kita kalau salah klik, kita hapus aja.
Kita kalau mau menghapus hanya ini ya. Kita klik, contohnya klik mau hapus yang ini, klik ini. Ini ada tanda sampah, diklik. Kita add new lagi. Kalau ada kita memasukkan tanggal, jangan lupa kan ada pilihan choice, text, rating, sama date. Kita klik date. Date itu tanggal. Paste gitu. Tanggal pengamatannya kapan. Dan nanti otomatis kalau nulis tuh langsung ini ada kayak tanggalnya langsung masuk di sini. Kemudian mata tentang apa ini yang dibahas, tidak usah lah, ini aja Pak. Terus kita add new. Terus kalau kita mau tambah section, ya tadi kan ada section, menu section ya. Section kita klik ini. Section, klik yang section. Jadi section itu ke lembar kedua. Lembar kedua itu terkait pernyataan ini, angket ini tadi ya. Ini kita bisa klik jawab dengan jujur kayak gitu contohnya ya. Ini lembar angket. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu tentang berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu, contohnya. Kita klik di sini, paste. Oh tadi saya pakai choice, kalau yang ini mohon maaf saya pakai choice, ini dihapus dulu. Kalau salah kita section. Kita ini penjelasan ini dulu. Lembar ini lembar angket gitu aja. Lembar angket. Lembar mission angket. 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 Jawablah dengan jujur. Jawablah dengan jujur. Terus kita add new yang tadi angkat-angkatnya, kita pakai choice, kan tadi pakai titik ini kan 1 1 2 3, nanti dia tinggal 1 2 3 gitu. Kita klik choice. Pertanyaan pertama tentang apa gitu. Pertanyaan pertama saya tentang berdoa sebelum melakukan sesuatu. Ya, nanti kita klik satu. Nah, ini bisa copy juga sih. Ya, kita bisa copy. Yang penting kita sudah punya 1 2 3 4. Maksudnya kita sudah nulis 1 2 3 4 di lembar Word yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi kita tidak nulis 1 1 1 1 itu tidak. Terus kalau kita mau menghapus option, tulis ini. Ya. Terus kita masuk ke keyword. Ini kalau multiple answer itu kalau boleh 2 pilihan, tapi ini kan cuma 1, nggak boleh wajib diisi, berarti kita klik ini. Keyword. Terus kita add new ya. Add new tentang multiple choice lagi. Mengucapkan, ini saya copy. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan yang diterima. Ini bisa copy sebenarnya. Copy, kita kembali lagi, kita copy yang ada di Word tadi, nomor-nomornya. Kita copy di sini. Manual 1 kalau masih bingung 1 itu ya nggak apa-apa sih, tapi kelamaan.
Ya, kita langsung ke bawah 1, 2, 3, 4. Ya, ini udah recurrent, berarti wajib diisi. Terus add new. Ya, choice. Kita memberi salam. Ya. Ini ya. Kita paste di apa-apa yang atas saja, langsung otomatis ke bawah. Ini yang di bawah, oh ini yang option ini juga jangan lupa dihapus ya kalau yang nggak perlu, hapusnya less gitu. Terus ini juga dihapus. Terus kita add new lagi, choice ya. Pertanyaan selanjutnya yang keempat. Ya, mengungkapkan rasa kekaguman ya. Kita kembali ke Word lagi, copy yang nomor 1, 2, 3, 4. Kita paste di sini. Ini hapus. Pertanyaan terakhir yang minimal tadi kan 5. Boleh nanti kalian mau berapapun boleh. Yang di sini saya contohin yang 5 saja. 5 soal aja. Nah, nanti kalian juga buatnya minimal 5 ya. Bisa nanti cari sumber dari internet, contoh angket apapun itu boleh. Nanti yang tidak hadir di pertemuan ini boleh lihat di video. Nanti yang penting ngumpulin tugasnya. Ini kemudian kita kembali lagi. Oh ya, sudah pada redeem kode belum? Sudah belum saya kirim ya? Bapak Ibu? Belum, Pak. Yang hari ini belum. Belum. Saya kirim lupa tadi, belum saya. Ya, ini saya selesaikan dulu. Untuk ini udah ya. Nah, tadi kan udah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa, sudah ya. Ini sudah, soal aspek. Ini kita bisa preview. Kita tema dulu. Ini cara merubah biar lebih cantik ya. Ini ada tema ya. Kita pilih yang contohnya apa, penilaian diri yang bagus. Ini banyak pilihan kita nanti. Ini ada tema macam-macam. Ada kita bisa saling dengan, tapi yang ini aja yang ada dulu. Yang ada dulu kita ini. Nah, ini lebih bagus kan? Nanti cara kita preview kan tampilan di WA sama di laptop sama di HP kan beda. Ini cara ngeceknya di sini di preview. Ini kalau di komputer kelihatannya seperti ini. Angket penilaian diri. Ya, petunjuknya. Nih. Next. Ya, nanti kalian wajib contohnya pengisiannya. Nanti saya tunjukin. Ini yang mode komputer ya kayak gini ya. Kalau mobile tuh kayak gini. Kalau lewat HP. Terus ya, nanti saya kirim ke grup WA, kalian coba isi. Yang komputer, saya Ahmad ya. Contohnya namanya siapa? Ahmad Farid. Ahmad. Cara isinya ya. Kelasnya berapa? Contohnya kelas 4 SD gitulah ya. 4 SD. Jadi terserah ini. Ini untuk tanggal. Kita klik nanti otomatis ada kayak gini. Cantiknya kan kayak gini langsung tanggal 19. Terus next, ini kan karena wajib diisi, kalau ada tanda-tanda kayak gini itu dari recurrent ya, wajib diisi. Next, nih berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Tadi kan udah dijelasin di awal ya, contohnya apalah tadi yang di awal itu gitu Babex. Kan ada ini ya, baca yang ini dulu. Kan kalau selalu itu 4 poinnya, kalau sering 3, kalau kadang-kadang 2, kalau tidak pernah 1. Ini harus dijawab dulu bagi saya titik. Contohnya oke.
Saat ini lagi ada masalah ini. Next. Coba kalau saya share ke kalian, coba kalian langsung isi dari situ, biarlah ada gambaran. Saya share, cara share-nya gini. Ini, tapi kita atur dulu, ada setting ya. Kadang kalau ada kita settingnya nggak benar, ini nggak bisa kebuka. Di sini tuh ada kayak macam-macam ini, ya. Who can fill in this form ya? Anyone can respond. Ini semua orang berarti bisa merespon. Kalau only people in my organization berarti hanya kita aja yang berorganisasi di Guruma ini yang bisa respon. Ini kita ya klik yang anyone can respond. Jadi semuanya bisa. Ini accept respon. Ini ada ini kalau mau ucapkan salam. Customer mau yang di terakhir mau ditulis atas contohnya. Terima kasih. Gitu nanti di pesan terakhir ada kata-kata terima kasih. Terima kasih. Terus kita klik share. Ya. Tadi kan ada anyone can respond. Kita biar ininya alamat linknya tidak terlalu banyak, kita klik ini shorten URL, pendekkan gitu maksudnya. Udah klik sampai biru ya, baru copy. Terus saya masuk ke grup BA. Grup BA. Lagi. Di layar kelihatan tidak saya buka WA? Kelihatan. Oh ya, Kelihatan. Loading. Oh ya, ini masih loading. Ya, ini sudah masuk. Coba bisa kalian isi ya. Kalian isi. Sama juga. Poin ini, angket, poin. Aduh, ini ada masalah poin. Ya ulang lagi, tidak ada masalah. Angket, tolong diisi. Nah, saya salah ini, salah klik bahas ini. Angket. Saya kelihatannya buka WA ya. Monggo coba diisi itu. Jadi nanti saya biar bisa melihatkan ke kalian kalau ada yang isi bagaimana. Tolong Bapak Ibu bisa diisi dulu. Sudah saya share di grup WA. Sudah ada yang isi? Ini saya belum ada yang ini, belum ada yang respon di sini. Enggak kalau saya masuk lagi. Ya, tolong diisi coba ini responnya belum ada yang masuk.
ini sudah ada 5 orang yang isi. Coba yang lain saya tunggu. Nah, ada 6 orang. Ini bukti ya, sudah ada yang masuk sekitar 7 respon. Responsis berarti sudah ada yang respon. Kita bisa lihat di sini siapa yang isi ya. Nih. Ini view result ya, view result nanti langsung ada tulis jawabannya seperti apa. Nih berarti Nadifa, ini jawabannya kayak gini. Ini kalau yang mau di privat sebenarnya bisa tanpa nama, itu nggak usah di nama. Ya, jadi di sini langsung otomatis sampai sekali ada keterangannya langsung. Contohnya ini ada persentase kalau yang pakai poin-poin tadi. Ini baik 9 orang yang isi. Ya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Ini sudah ada 4 orang. Langsung dibuat otomatis kayak gini. Jadi nanti kalau kalian presentasi bisa tinggal di screenshot, copy, masukkan ke PPT ini. Kalau penelitian, contohnya kalian nanti yang mahasiswa mau skripsi tugas akhir, bagi kuesioner, nanti bisa pakai ini, ya, pakai ini. Sampai di sini paham ya cara membuat angket ya? Ini kalau share kan tadi udah jelas ya, ini tema. Kalau mau lupa tema ini preview, mau lihat lewat versi HP bagaimana, versi komputer bagaimana gitu. Kemudian kalau mau share, ini pengaturannya, settingnya di sini. Ya, sebelum kita masuk ke cara membuat soal online, di Microsoft Form itu bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, baik. Ini nanti otomatis langsung kesimpan di ini OneDrive kita. Ya, kita cek lewat di sini. Kalau ini sudah ke tadi dulu, langsung pergi aja. Ya, close aja. Close. OneDrive, nah ini otomatis masuk di sini. Nanti ada file di sini. Sama sinyal ya. Kalau tidak, kita bisa buka dilewati ini microsoftoffice.com, nanti langsung di halaman awal. Kita buka. Nih. Nanti biasanya kalau yang terakhir kita buat, kelihatan tidak? Ini yang saya tampilkan di sini. Jangan nggak kelihatan lagi. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan nggak ini? Kita bisa lihat di microsoftoffice.com. Kita paling atas biasanya. Kita klik aja. Klik aja, nanti kalau kita semuanya guru ya, bisa mensurvei yang sudah masuk berapa kayak gitu. Ini baru 9 ya yang masih aktif. 9 orang. Terus kita masuk ke yang kedua. Tentang membuat soal di Microsoft Form. Bagaimana? Kita klik tadi seperti biasa di Microsoft
cursor home-nya kita klik. Cursor-nya kita klik. Kan soal berarti kan kuis ya. Ini adalah contoh-contoh nih, saya tuh kalau kuis saya mengerjakan di sini semua. Kelihatan di layar. Saya menunjukkan Microsoft Form. Kelihatan. Kelihatan nih. Ini semuanya saya buat ini kalau saya ngasih tugas ke mahasiswa, saya pakai ini semua. Lihat, Pak. Ini kan kuis MMLDRS tentang standar pelayanan kesehatan, tugas praktikum. Saya buatnya pakai di sini semua. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat nanti kalau kalian mau ngasih tugas ke siswa kalian atau ke mahasiswa kalian. Nah, kita klik new. Kita new kuis ya, karena kuis ya. Ini kan kuis. Beda sama form tadi. Ketik lagi biar nggak bingung. Ya, di sini kan ada pilihannya, kita klik yang dua ini. Ada yang form kalau kita mau buat angket, kalau buat kuis yang new kuis, bukan yang form. Kuis. Kita klik mau kuis apa. Saya sarankan juga persis kayak tadi, kita siapkan dulu yang soal-soal dalam bentuk Word. Daripada kita ngetik kan, kelamaan kita siapkan dulu, bisa nyari dari internet atau apa. Jadi saya siapin dulu. Contohnya tentang tata surya. Di sini saya sudah siapkan soal-soalnya. Soal IP, kalau tata surya itu IPA ya. IPA gitu. IPA kelas 6. Kuis IPA. IPA kelas 6. Jawablah dengan tepat. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Ini terserah kalian nanti isinya mau bagaimana. Jadi saya sendiri jawablah pertanyaan di bawah ini. Di bawah ini dengan tepat. Ya, terus kita klik new. Kalau kuis biar ada nilai. Kalau kuis nanti otomatis keluar ini kayak poin gitu di bawahnya. Ya, kayak gini. Ya, kita balik lagi ke ini. Kalau kuis kan biasanya ada namanya kan. Berarti saya kasih nama dulu ini aku dulu. Nama. Kalau nama pakai teks. Nama. Terus jadwal, terus tambah ini wajib diisi kita klik keyword ya. Terus ini kalau ini kan nggak usah dikasih poin kalau nama. Add new, teks lagi, nama, terus biasanya apa, tanggal ya, tanggal pengisian kita klik. Oh iya, jangan lupa kalau tanggal kita jangan lupa tadi, kalau tanggal kita klik add new yang tulis date, terus baru tanggal pengisian. Jangan lupa klik, kadang kalau lupa bingung nanti kita. Tanggal pengisian. Terus otomatis nanti masuk di sini seperti tadi ya. Terus kita di sini ada extension juga ini ya. Terus ini kalau ke section kedua, soalnya kan pasti dipisahkan ya antara section sama ini. Terus kita ke poin kedua, section ya, jangan lupa ya section. Terus kita masuk ke soalnya. Pokoknya saya sarankan kalian
Ini contoh soalnya sudah lihat belum di layar? Saya contohkan ke kalian dulu. Belum ya? Bapak Ibu? Belum, Mbak. Ya, ini Belum saya. ada. Jadi untuk contohnya kalian buat ini. Kalian buat kayak gini dulu. Jadi sebelum kalian buat soal, kalian siapkan lembaran-lembaran tentang yang akan kita masukkan ke dalam kuis tersebut. Nih, kayak gini kita siapkan semuanya, gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya kalau bisa di filter sendiri, jadi nanti kita tinggal copy-copy aja atau tinggal memasukkan. Ya ini saya sudah buatin soalnya. Kita nanti tinggal copy aja. Kayak copy ini ya. Nanti untuk soalnya kita copy ini. Terus untuk yang pilihannya nanti kita udah buat ini, kita bisa langsung copy ini. Coba ini nanti otomatis langsung A, B, C, D gitu, bisa. Ya, saya balik lagi ke yang Microsoft Form. Nanti nggak kelihatan lagi. Ke Microsoft Form. Nah, jadi ini. Ini ya. Microsoft Form, berarti soal pertama. Klik ini. Paste. Tadinya ada masalah. Section 2, kita berikan keterangan dulu tentang section 2. Oh ya, jawablah pertanyaan dulu kok langsung. Section 2 kita jelasin. Soal, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Lembar soal, kita tulis lembar soal dulu. Lembar soal. Terus kita add new, jasibnya terserah kita mau diisi atau enggaknya. Kita pilih choice ya. Kita pilih choice, kita masuk ke yang soal ini, ke Word tadi. Word tadi soalnya di copy, pindahkan ke nomornya. Ya, seperti ini. Ya. Kita balik lagi, copy jawabannya. Copy semuanya bisa. Habis yang poin 4, poin 1 sampai 4, kita copy semua. Kita pindah ke sini. Ke pindah yang paling atas paste. Nanti langsung otomatis ke bawah. Kita kalau cara menentukan jawabannya yang benar yang mana? Ini di sini ya, di samping kanan. Klik ini gini, correct answer. Berarti ini jawaban yang benar ini. Tapi nanti di siswa nggak kelihatan. Terus kita ini accurate. Ini kalau multiple answer semuanya yang jawaban yang benar A sama B gitu, kita pakai yang multiple answer. Ini kita hapus dulu, biar nggak lupa. Kita kasih poin. Kan tadi soalnya 5, biar 100 kan harus, berarti satu soal kan 20. Tulis di sini. 20, kayak gitu. Terus add new. Terus choice lagi. Bagian copy paste. Terus ini kita bisa memasukkan gambar juga. Ya, cara memasukkan gambar bagaimana? Kita klik yang ini, ada logo ini, pensil sama gambar ini. Kita klik insert image. Bisa kita klik video atau image, kita image dulu. Kita bisa upload dari internet, bisa dari OneDrive atau kita sudah punya materi di laptop, kita bisa ini unduh. Di laptop, saya pakai laptop saja. Laptop sudah saya siapin, contohnya ini untuk latihan aja ya, gambar-gambar, contohnya ini gambar kuis, ini aja, klik, contohnya ini. Nanti cantik sekali, yang otomatis samping di sampingnya tuh kayak gini. Nih, bentar. Ya, nanti kayak gini. Terus kita copy jawabannya yang benar. Copy jawabannya, kita paste lagi di paling atas. Contohnya ini jawabannya sih, ini ngasal loh, jangan di ini ya. Contohnya jawabannya gitu. Correct answer.
Terus ke poinnya otomatis kita udah isi di atas 20, otomatis ke bawah itu 20. Tapi bisa kalau kita mau rubah bisa. Contohnya mau kita rubah nilainya di sini 20 bisa, 30 bisa. Tapi kita ubah manual. Terus kita lagi ya, kita tanya ketiga. Kita paste di sini ya. Terus kita contohnya mau memasukkan gambar lagi atau video. Kalau video ini tinggal klik aja video. Contohnya video apa ya? Video upload URL. Kita kalau ini kalau bisa sih siapin ini dulu videonya. Karena di sini saya belum ada video, saya pakai gambar aja. Ya, ini gambar aja. Gambar lagi ini. Terus masuk. Nanti kalian bisa kalau mau pakai video, contohnya ini video menceritakan tentang apa, kayak gitu. Itu bisa pakai yang kalau multiple choice kan jarang yang mau pakai video. Jadi kita masuk ke soal selanjutnya. Ya, benda langit itu ada gambar ini aja ada. Ini bisa kalau di copy. Copy masuk ke tadi. Kita pilih dulu. Oh ya, yang tadi ini belum saya kasih jawabannya ya. Yang soal ini. Kita kasih jawabannya dulu. Paste. Kita hapus. Jangan lupa kita tentukan jawabannya yang benar. Contohnya ini. Itu correct answer. Ini tadi udah. Add new. Choice lagi. Soal keberapa berarti ini? Kayak ini soal ini. Saya copy lagi ke Word. Pindahkan ke yang soal ini. Ini untuk contoh aja nggak apa-apa. Bilangan yang diberikan pada gambar, ini ngasal aja nggak apa-apa. Terus copy jawabannya. Kita hapus ini correct answer, ini jawabannya ini contohnya. Terus ini soal keberapa tadi terakhir ya? Oh ya terakhir. Soal kelima. Nanti kalian juga sama ya, minimal 5, bisa lebih dari 5. 10 ya monggo nggak apa-apa. Juga bagus. Guys, kita paste. Kita masuk lagi ke Word, copy lagi jawabannya. Paste. Add option tidak. Oke, udah ini cukup kayaknya. Ini coba linknya saya kirim ke kalian ya. Kalian bisa isi lagi ini 100 poin. Aku masuk lagi ini. Tema, rubah tema dulu biar bagus. Kayak tadi kita pilih salah satu contohnya ini. Ya, ini preview lagi. Ada kalau ini versi laptop, ini versi HP kayak gini. Dan nanti next kalau section tuh kita back lagi. Terus kalau pengeditan di sini setting jangan lupa ya. Setting biar bisa kebuka ke semua orang, anyone can respond. Terus yang salam, kalau mau pakai salam boleh, kalau enggak apa-apa. Ini salam tadi thanks gitu kan ya. Yang bahasa sopan kan thank you gitu ya. Thank you. Terus kita share. Nanti besok juga saya ajarin embed ini masukin ke Sway gitu. Nanti untuk besok saja.
Ini kita pendekkan dulu, kita copy, setelah ini biru, saya pindahkan ke, saya kirim ke WA lagi. Nanti kalian bisa isi ulang. Sambil nunggu ya. Ini masih loading. Ya, sambil nunggu saya ini. Nanti saya kirimkan redeem kode untuk pertemuan kedua. Masih loading ya. Ya, untuk ini ada redeem kode sama ini sudah saya kirimkan ke grup diseminasi. Kalian bisa cek. Nanti habis ini saya sarankan kalian redeem kode untuk absensi ke Microsoft. Saya balik dulu. Lagi dulu. Paste. Link soal. Link soal. Link soal. Ya, itu bisa dikerjakan, coba. Kerjakan dulu yang link soal yang saya masukkan ke grup WA. Sudah masuk ke grup WA, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Masih Oke, proses, Pak. monggo Pak Nono dikerjakan. Kerjakan dulu biar nanti ini. Ini sudah ada yang ngerjain, belum ngasal nggak apa-apa. Asal klik kita semuanya. Ya. Ya, ini sudah ada yang masuk, satu. Jadi otomatis kayak gitu, enaknya ya. Jadi langsung otomatis nanti nilai, oh ya nilai nanti bisa download pakai via Excel. Ini sudah ada 2 orang. Ya. 3 orang. Tadi ini saya kadang kalau nggak diulang-ulang menghilang itu ininya layarnya. Nih, Bapak Ibu bisa lihat ya di layar ya ada respon 4 orang nih sudah masuk. Ini ada Pak Nono, Mbak Mita, Mbak Alfi ya. Kita bisa review answer. Ini benar, benar ya gitu ya. Ini salah, otomatis langsung dinilai sama sini ya. Nilainya berapa di sini nanti langsung muncul. Nih, dapat poin 20 jadi 100. Kayak gitu. Ini respon. Ini sudah ada 5 orang. Ya. Nih, ini persentase seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini persentase jawabannya benar ini ada sekitar 80%, yang 20% salah. Ya, ini persentase jawaban. Itu. Kemudian kita bisa open in Excel biar kita bisa download. Contohnya kita tidak usah pusing-pusing lagi buat Excel, kita tinggal edit aja. Ini muncul kayak gini nanti di Excel. Ini otomatis ketika klik ini open in Excel ini sudah download, sudah masuk ke komputer kita. Kayak gini, ya.
Jadi ini kita sudah nggak bisa buat-buat kayak gini lagi. Nanti kan kalau seumpamanya kayak gini nggak penting, dihapus aja. Ya. Ini ada nama, nilainya berapa, tanggal pengisiannya, gitu. Ya, poinnya, gitu. Ini rinciannya di sini semua, nanti kalian bisa lihat. Ini ya kelas pagi. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan materi kedua, hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, terkait pembuatan Microsoft Form ya, yang di dalamnya ada angket sama soal. Sekarang Bapak bisa mulai mengerjakan ya, tugasnya nanti lihat di ini, assignment, seperti kemarin. Assignment, nanti lihat rubriknya, tulisannya seperti apa, ataupun nanti contohnya yang sudah saya tadi buatkan. Contohnya seperti itu. Ini insya Allah lebih gampang lah, lebih susah yang kemarin waktu Microsoft Teams, mungkin ada yang bingung kalian ya, cara tatap muka bagaimana, mungkin ada yang bingung. Kalau ini insya Allah lebih mudah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup ada yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk malam ini hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa via WA ya, via WA, ataupun ada hambatan ketika mau mengerjakan soal kayak kemarin ya. Kayak tadi pada nggak bisa buka assignment, ternyata masih ada ini kayak maintenance dari Microsoft, jadi memang ada hambatan di situ. Ya, saya akhiri untuk malam ini. Selamat istirahat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ya. Ya, saya akhiri lagi, saya ulang-ulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Puji. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, materi untuk malam ini tentang OneDrive dan Office Online telah disampaikan dengan baik oleh Bapak Farid. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat Teams ataupun lewat grup WA nggih Bapak Ibu. Karena ini sudah jam 21, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan berdoa yang lain dan dipersilahkan berdoa saja. Ya Allah, dipersilahkan berdoa Bapak Ibu. Selesai. Apabila banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ibu, mohon maaf belum ini Bu, belum foto. Oh ya Ibu, mohon maaf belum foto ya kita ya. Belum foto Bu. Kameranya dihidupkan Bapak Ibu. Mohon maaf ya. bisa dihidupkan kameranya. Together mode atau nah. Oh ini yang lain Yang bisa tolong dihidupkan ya kameranya ya, biar sebagai bukti kalian ikut ini diseminasi pada malam ini. Buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan kita Saya juga. foto. Ini yang lain bisa dibuka kameranya. Biar Bu Puji yang foto. Sebentar. Ayo Bapak Ibu yang lain bisa dibuka.
1, 2, 3. Mungkin jempolnya Bapak Ibu atau mode bebas. Satu lagi yang mode yang lain yang tak kemarin belum. Ini ada yang nggak gelap sekali tuh. Ini Hidupin lampunya biar kelihatan mukanya. Itu yang Erpi Dawati ya. Nanti Kak Raisa. Ampun Bu Puji. Sudah, sebentar. Ternyata tempat duduknya bisa berubah. Oh, berubah. Yang lain bisa dihidupkan ya, biar banyak yang di ke foto. Agak jauh mungkin. Nah. Terus kalau bisa jangan kepalanya aja, biar kelihatan semuanya agak menjauh dari kamera. Ya. Sudah cukup, saya kira. Bisa dikirimkan ke grup Bu, ya. Ya, bisa. Ya, makasih Bapak Ibu ya. Selamat istirahat ya. Kita lanjutkan untuk materi besok terkait ini, SWE. Kita fokus ke SWE untuk besok.
Ibu pakai video aja lah, pakai ini aja Bu, biar enak. Ibu dibuka kameranya. Ini Bu. Ya, ini sudah belum saya stop.